Setelah Luo Feng menjadi murid Huyan Bo, Babata memberinya hadiah dari keturunan planet Yunmo. Selain Muya Kristal dan cincin luar angkasa, Babata mengeluarkan senjata yang membuat seluruh tubuh merinding. Ini adalah senjata mental yang disebut Arc Knife Blade. Kekuatannya sebanding dengan Soaring Shuttle, tapi lebih cepat. Bahkan di alam semesta yang luas, senjata mental ini bisa dijual dengan harga yang bagus. Luo Feng dengan hati-hati mengambil Arc Knife Blade. Wajahnya yang tampan penuh kejutan. Dia melihatnya lebih dekat, dan dengan kekuatan mentalnya yang terfokus padanya. Fluktuasi energi yang disebarkan olehnya membuat Luo Feng terkesiap. Mungkin bahkan pembicara ketiga, Mohan Das, tidak tahan dengan kekuatannya. Melihat bahwa Luo Feng terlihat seperti belum pernah melihat dunia, Babata menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menambahkan, Arc Knife Blade hanyalah senjata dasar. Nyatanya, senjata terkuatmu sekarang adalah puing-puing pesawat luar angkasa. Puing-puing pesawat ruang angkasa yang dikatakan Babata adalah pecahan logam yang diambil Luo Feng di bawah tanah. Dalam pertempuran terakhir tahun itu, Huyan Bo diburu oleh orang kuat abadi, yang mengumpulkan energi untuk membentuk serangan dan membombardir pesawat luar angkasa tempat Huyan Bo berada untuk membunuhnya. Pada akhirnya, serangan itu membunuh semua orang kuat di bawah level utama di dalam pesawat ruang angkasa dengan hanya Huyan Bo yang lolos dengan fondasi yang dalam. Mendengar ini, Luo Feng melongo ke Babata, menyadari poin kunci dari kata-kata Babata. Serangan orang kuat tingkat abadi dapat membunuh pemimpin kerajaan di tempat tetapi gagal menghancurkan kapal ini. Ide berani tumbuh di hati Luo Feng. Apakah potongan logam yang dia ambil sebelumnya adalah potongan pesawat ruang angkasa yang dihancurkan oleh orang kuat yang abadi? Melihat tatapan bingung di mata Luo Feng, Babata mengangkat dagunya yang seputih salju, mengangguk, dan berkata dengan bangga, materi fragmen ini cukup berharga untuk menarik Master Domain dan Master Ranah. Sambil berbicara, Babata memegang dagunya dengan jari rampingnya. Menilai kekuatan tempur Luo Feng saat ini, penggunaan kekuatan mentalmu kasar, dan pecahan logam hanya dapat membantumu menghadapi prajurit tingkat planetari level 6 biasa. Kata Babata, nadanya diwarnai dengan rasa jijik, dan kemudian dengan senyum licik. Dia melanjutkan, ya, setelah kamu sampai di rumah dan menerima pelatihan, kamu bisa menjadi tandingan prajurit biasa tingkat planetari 8 dan mengalahkan Dewa Guntur. Suara Babata sejelas dan semanis lonceng perak, diwarnai sedikit keceriaan gadis kecil. Dia terdengar sangat percaya diri seolah-olah dia sedang menjelaskan kebenaran. Mendengar kata-katanya, Luo Feng sangat terkejut. Mengalahkan Dewa Petir. Itu salah satu dari dua orang kuat di atas bumi. Mengapa begitu tidak penting untuk mengatakannya dari gadis kecil di depannya? Babata melirik Luo Feng, yang begitu terpana hingga dia memutar matanya ke arahnya. Tidak perlu terkejut. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Nada arogannya sepertinya memberitahunya bahwa sebagai keturunan planet Yunmo, masuk akal baginya untuk berada 7 atau 8 tingkat di depan bumi. Luo Feng memaksakan senyum dan merasa bahwa gadis itu semakin menarik. Di sisi Babata, setelah memperkenalkan kekuatan dari puing-puing ini, dia tiba-tiba menunjukkan tatapan serius yang langka. Dia memberitahu Luo Feng untuk mengurus puing-puing ini. Atau orang-orang kuat tingkat tinggi di alam semesta, mungkin akan menatapnya dengan rakus dan dia kemungkinan besar akan dibunuh. Luo Feng tahu itu bukan masalah kecil dan mengangguk dengan serius. Segalanya mungkin lebih mudah jika tidak ada seorang pun di bumi yang mengetahui materi dari fragmen ini. Dia harus bermain demi keamanan begitu dia memasuki alam semesta. Ngomong-ngomong, Babata, kenapa Tuan dibunuh? Akhirnya, Luo Feng mengajukan pertanyaan yang mengganggunya. Dia bertanya-tanya mengapa pria super kuat seperti Huyan Bo akan diburu oleh para ahli abadi lainnya. Kamu ingin tahu? Babata mengedipkan matanya dan menunjukkan senyum nakal. Tunggu sampai kamu menjadi abadi. Kata-katanya membuat Luo Feng tercengang. Tingkat alam semesta jauh di luar jangkauannya. Belum lagi keabadian halus yang tak terbayangkan olehnya. Babata mengabaikan tanggapan Luo Feng dan mengeluarkan larva Moyun Fine dari pintu ruang angkasa. Ini adalah anggur Moyun yang disiapkan khusus oleh Huyan Bo untuk murid-muridnya. Kualitasnya jauh lebih baik daripada yang diperoleh Hong. Meskipun Luo Feng hanya mengetahui sedikit tentang alam semesta, dia menyadari nilai Moyun Fine. Dengan itu, kekuatan tempur Hong meningkat sebesar 50%, yang membantunya membunuh monster tingkat raja sendirian. Luo Feng mengambil Moyun Fine dengan gentar. Di bawah bimbingan Babata, dia menyelesaikan proses penyambungannya dengan meneteskan darah ke dalamnya. Juga dari perkenalan Babata, Luo Feng mengetahui bahwa Moyun Fine adalah mitra pertempuran favorit dari orang-orang kuat di alam semesta. Itu tidak pernah mengkhianati tuan rumah dan tumbuh bersama tuan rumahnya. Kristal Muya yang sebelumnya banyak dicari di antara berbagai kekuatan di bumi, sebenarnya adalah umpannya. Justru karena karakteristik Moyun Fine yang tidak pernah mengkhianati. Layu setelah kematian tuan rumah, Huyan Bo pernah memilikinya, yang bahkan tumbuh menjadi abadi. Sayangnya setelah perang terakhir, ia mati bersama Huyan Bo. Setelah memberi Luo Feng anggur Moyun, Babata akhirnya menunjukkan kepadanya gelang berteknologi tinggi, di mana Luo Feng bisa hidup dan bisa menyimpan pesawat luar angkasa. Luo Feng mencoba menekan tombol di gelang tangannya, dan dalam sekejap,
Sosok Babata berubah menjadi ilusi dan menghilang di depan Luo Feng. Bersama dengan pesawat ruang angkasa besar ini, seperti data yang telah terurai. Sesaat kemudian, sosok Babatar muncul kembali dalam pengertian ilahi Luo Feng. Terbang bolak-balik di sana. Dengan perangkat ini, Luo Feng dapat berkomunikasi dengan Babata kapan saja dan mencegah identitasnya terekspos ke dunia luar. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Huyan Bo sangat memperhatikannya, keturunannya. Menurut Babata, Huyan Bo juga menyiapkan rekening bank universal untuknya. Saat dia pergi ke alam semesta untuk berpetualang, dia akan bisa menerima kekayaan yang sangat besar. Pemikiran tentang bimbingan cermat Huyan Bo mengirim Luo Feng arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan dia semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat untuk membayar mentornya di masa depan. Sekarang Luo Feng telah menemukan pesawat ruang angkasa di bawah tanah. Perburuan harta karun di Pulau Kabut dapat diselesaikan. Dia akan menemui Hong terlebih dahulu dan membeli beberapa bahan dari Hong dengan kristal Muya, yang merupakan barang yang dia miliki banyak dengan bantuan Babata. Dan harta ini adalah kekuatan utama bumi yang diperjuangkan.